tunggu dulu ya. Masih 10 mana? Tunggu sampai naik 30. Oke, halo semuanya. Jumpa lagi di IG Live Wikok Talk kali ini. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Saya Dr. Pangeran yang bakal menjadi moderator dalam acara Wikok Talk kali ini. Sebelumnya kita ke topik, ada baiknya saya reminding dulu nih untuk apa sih Wikok itu. Jadi Wikok itu adalah suatu acara ilmiah tahunan yang diadakan oleh Departemen Kardiologi FKUI dan Kedokteran Vaskular FKUI beserta Yayasan Kardiovaskular Indonesia. Kali ini adalah kali ke-32 Wikok ini diadakan, sudah dari tahun 1980. Untuk pertama kalinya Wikok ini diadakan secara online, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 September dan 18 sampai 20 September 2020. Wikok ini menghadirkan update-update tentang ilmu kardiovaskular yang terbaru, tentunya dari pembicara-pembicara yang udah nggak asing lagi di dunia kedokteran vaskular Indonesia. Jadi buruan daftar nih yang belum daftar, karena kuota makin dikit, makin hari makin dikit, dan kuota pun terbatas. Untuk for more info bisa klik ke www.wikok.co atau stay tune di Instagram ini @Instagram wikok_YKVI. Sebelumnya mari mungkin saya akan memperkenalkan dulu narasumber kali ini, yaitu Dr. Rina Aryani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau ini adalah staf di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Beliau ini dari divisi diagnostik non-invasif dan imaging division. Jadi udah malang melintang lah di dunia kedokteran kardiovaskular Indonesia. Sebelumnya mungkin saya akan menyapa dulu Dr. Rina, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Oke, sambil nunggu Dr. Rina dulu, mungkin ini saya akan menjelaskan bahwa nanti di acara Wikok tahun ini baru pertama kali nih Wikok ini secara online diadakan. Ada 11 workshop dan semuanya bisa diadakan dengan online. Apakah Dr. Rina sudah bergabung? Tunggu Dr. Rina untuk bergabung. Dr. Rina, apa sudah bisa mendengar kita? Oke, selamat datang Dr. Rina. Apa kabar Dr. Rina? Baik. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran jelas dok, loud and clear dok. Oke, sip. Oke, jadi sebelumnya topik kita kali ini adalah diagnostic tool for heart failure, which one and what for dok? Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja kali dok yang mulai ya dok. Siap. Oke, untuk mungkin ada ini secara general aja dok, untuk apa sih sebenarnya dok gagal jantung? Mungkin teman-teman yang lain yang interest pada kardiologi sebenarnya udah tahu, mungkin Dr. Rina bisa menyampaikan penjelasan sebenarnya definisi, etiologi atau klasifikasi secara singkat dulu dok sebagai introduksi kita kali ini. Silakan Dr. Rina. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini mudah-mudahan yang pada ikutan nggak bolos dari kerjaan atau sembari kerja kali ya. Sambil ya dok. Ya mungkin. Ya sembari nyambi kita berbincang-bincang sedikit mengenai gagal jantung dan modalitas diagnostik yang dapat kita kerjakan. Jadi gagal jantung itu sendiri merupakan sebuah sindroma atau sebuah kumpulan gejala dan tanda yang menandakan ketidakmampuan jantung untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi kan tubuh itu butuh jantung untuk memompakan darahnya ke seluruh tubuh untuk kebutuhan sehari-harinya ya, untuk kebutuhannya. Nah, di kondisi di mana jantung itu tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, itu disebut sebagai gagal jantung.
terminasi gagal jantung tuh banyak kan, kalau misalnya dilihat ada gagal jantung dibagi berdasarkan jantung mana yang terkena. Jadi bisa gagal jantung kanan, bisa gagal jantung kiri. Atau ada juga pembagian gagal jantung berdasarkan berapa pompa jantung ventrikel kiri. Jadi dibagi menjadi gagal jantung yang fraksi ejeksi atau fungsi ejeksi ventrikel kirinya menurun, ada yang fungsi ejeksinya masih normal misalnya. Atau bisa juga dibagi berdasarkan kapan gagal jantung itu muncul. Jadi ada juga pembagian misalnya gagal jantung akut atau gagal jantung kronik atau gagal jantung dekompensasi. Jadi gagal jantung akut, akut decompensated heart failure. Jadi gagal jantung kronik yang menjadi dekompensasi. Ada banyak sebenarnya definisi atau terminasi untuk gagal jantung. Jadi tergantung kita mau melihat dari pembagian yang mana. Gitu kali ya. Secara garis besarnya sih gagal jantung itu. Secara singkat memang mungkin klasifikasinya banyak ya dok ya. Jadi apakah jantung kanan, jantung kiri, ada yang menilai dari ejeksi fraksi gitu ya dok, kurang lebih. Iya. Mungkin buat teman-teman, mungkin banyaknya netizen kali ini kan banyak yang interest nih dok di bidang kardiologi. Pasien-pasien yang masuk gagal jantung itu sebenarnya secara pemeriksaan fisik saja cukup masih dok untuk mendiagnosis gagal jantung, dan apakah apa aja dok pemeriksaan fisik yang istilahnya kita bisa pakai simptom dan sign yang mengarah nih ke gagal jantung nih, apa aja ya dok? Oke, jadi ya seperti semua pemeriksaan atau semua diagnosis penyakit pada umumnya, anamnesis dan pemeriksaan fisik tuh mungkin menempati sekitar 60-70% tempat untuk membuat working diagnosis. Jadi harus ada anamnesis sama pemeriksaan fisiknya harus ada, dan dari anamnesis sama pemeriksaan fisik itu bisa 60-70% kita bisa mengarah ini gagal jantung atau bukan sih gitu. Anamnesis yang paling sering sih untuk gagal jantung ya pasti sesak nafas ya. Sesak nafas, dyspnea on effort biasanya kita sebutnya. Cuman dyspnea on effort itu bisa muncul oleh berbagai kondisi. Orang yang tidak pernah beraktivitas atau physical inactivity saja bisa bikin dyspnea on effort gitu. Jadi harus berhati-hati dalam mendeskripsikan dyspnea on effort ini apa. Yang klasik untuk gagal jantung adalah ortopnu dan PND. Jadi ortopnu itu adalah sesak nafas apabila dia berbaring dan akan menjadi lebih enak apabila posisinya lebih tinggi atau posisi kepalanya lebih tinggi, dan PND paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi yang orang yang biasanya sedang tertidur malam, lagi tidur tuh terbangun tiba-tiba karena sesak. Itu keluhan klasik sesak untuk gagal jantung. Anamnesis tambahan lain tuh bisa kadang kaki bengkak, atau bisa juga lemah, tidak kuat beraktivitas, itu paling sering. Nah, untuk pemeriksaan fisik biasanya satu lagi yang biasanya bisa kita arahkan adalah riwayat sebelumnya. Jadi ini pasien sebelumnya ada apa yang kejadian? Pernah serangan jantung kah? Atau dulu dibilang punya kelainan katup. Nah, itu juga bisa mengarahkan peranamnesis bahwa ini keluhannya mungkin mengarah ke jantung. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga banyak yang bisa kita temukan. Peningkatan JVP misalnya. Atau kita ketemu rongki. Atau yang biasanya paling challenging adalah auskultasi. Auskultasinya ketemu apa? S3 Gallup kah? Ketemu murmur kah? Gitu. Atau paling gampang misalnya kalau kita palpasi jantungnya iktusnya melebar gitu. Jantungnya yang biasanya iktusnya ada di selagi iga 4, terus sekarang kok jadi melebar ke samping ya, jadi ke aksilaris anterior misalnya. Ketemu hepatomegali, ketemu hepatojugular reflux, ketemu edem tungkai gitu. Jadi ada banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang dari hanya dengan pemeriksaan fisik saja sudah bisa mengarahkan kita untuk ke arah gagal jantung. Jadi mungkin kalau dari anamnesis itu tadi yang spesifik adalah yang bisa mengarahkan ke gagal jantung ada seperti DOE, dyspnea on effort, atau enggak paroxysmal nocturnal dyspnea. Dari pemeriksaan fisik pun ada rongki dan kaki bengkak bisa juga ya dok. Sebenarnya kan kita ada isu itu anamnesis dari pemeriksaan fisik.
apa sebenarnya untuk mendiagnosis gagal jantung ini kita butuh suatu pemeriksaan penunjang. Kebetulan kan pemeriksaan penunjang bisa dari lab, EKG ataupun echo ataupun kateterisasi, kan banyak sekali dok pemeriksaan penunjang ini. Sebenarnya pemeriksaan penunjang ini apakah berguna untuk mendiagnosis gagal jantung, dan apakah kelebihan dan kekurangan kapan kita memakai pemeriksaan penunjang ini untuk mendiagnosis satu gagal jantung gitu dok? Nah, balik lagi, makanya gagal jantung itu tadi anamnesis hanya anamnesis bisa sampai 70 lah, bisa sampai 70%. Tapi sayangnya untuk gagal jantung diagnosisnya hanya bisa ditegakkan kalau ada pemeriksaan penunjang. Jadi memang working diagnosis boleh gagal jantung, tapi untuk diagnosis pasti oke, ini orang gagal jantung apa enggak, dia butuh pemeriksaan penunjang tertentu. Yang paling gampangnya sih memang pemeriksaan ekokardiografi, itu yang paling diagnostiknya ya, atau gold standarnya. Cuman pemeriksaan awal saja seperti pemeriksaan EKG, pemeriksaan ronsen, itu sebenarnya sudah bisa sangat membantu, terutama dokter-dokter umum mengarahkan ini arahnya sesak nafas pasien ini tuh apa sih gitu. Pemeriksaan lain yang lebih advance lagi banyak, bisa MRI, bisa kateterisasi, bisa CT, bisa ada banyak lah pemeriksaannya. Yang penting kita harus tahu, balik lagi, ini pemeriksaannya untuk apa, sama apa yang kita harapkan dari pemeriksaan ini. Gitu. Cuman kalau untuk diagnosisnya, sayangnya kita butuh pemeriksaan penunjang kalau untuk diagnosis gagal jantung. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti kan kalau dokter-dokter di puskesmas sebenarnya boleh-boleh saja untuk membuat working diagnosis gagal jantung. Cuma mungkin kalau dokter Rina sampaikan untuk diagnosis pastinya, memang tadi sudah harus wajib, hukumnya udah harus ada dengan ekokardiografi ya dok ya? Iya, boleh banget. Jadi sangat boleh untuk para dokter umum atau GP atau dokter di mana jadi mengirimkan pasien dengan keluhan atau diagnosisnya gagal jantung tuh boleh sekali dengan anamnesis PF atau dengan EKG atau dengan ronsen misalnya. Itu bisa, boleh. Oke. Ada juga dok, kita pernah dengar kateterisasi jantung. Sebenarnya untuk kateterisasi jantung ini tempatnya di mana dok untuk dalam menghandle atau mendiagnosis gagal jantung itu, ada tempatnya nggak dok? Kateterisasi jantung. Oke. Kateterisasi jantung ini sebenarnya ini ya sangat beken lah ya. Iya, beken. Jadi biasanya pokoknya semua yang jantung harus dikateter. Gitu ya. Kalau enggak sakit jantung, kalau belum dikateter tandanya belum sakit jantung. Iya. Jadi kateterisasi itu kan sebenarnya untuk melihat pembuluh darah koroner. Jadi kalau kita menduga gagal jantungnya ini disebabkan karena masalah koroner, baru kateterisasi jantung kita kerjakan. Kalau tidak ke arah sana, diagnosis gagal jantungnya tidak perlu. Jadi kateterisasi kita kerjakan kalau kita curiga misalnya pemeriksaan fisik, EKG, atau anamnesisnya menduga ini gagal jantungnya kayaknya karena penyakit jantung koroner nih, boleh silakan dikateter. Atau kalau misalnya kita periksa, ini orang pasien gagal jantungnya kenapa ya? Dari penemuan-penemuan yang lain tuh kita nggak ketemu. Kenapa sih ini orang bisa gagal jantung sedangkan pompa jantungnya misalnya cuma 30% gitu. Ya, kita boleh melakukan kateterisasi untuk menyingkirkan apakah penyebabnya penyakit jantung koroner atau tidak. Tapi kateterisasi tidak digunakan untuk mendiagnosis pasien ini gagal jantung atau tidak. Baik dok, berarti kateterisasi ini istilahnya dilakukan ketika kita mungkin dari anamnesis sudah bisa kita tentukan dok, misalkan dia memang ada suatu riwayat acute coronary syndrome atau angina sebelumnya, mungkin ada tempat untuk melakukan kateterisasi dok ya, tapi bukan untuk diagnosis. Oke. Yeah. Untuk ada dok di sini udah lumayan banyak nih dok yang nonton, udah 116 dok. Mungkin nih halo pada semuanya sama kardiologi. Ini ada satu pertanyaan dok dari Indri Syadina. Bagaimana cara mengetahui pasien kita yang pasien-pasien PPOK yang telah mengalami kor pulmonal kali? Kor pulmonal kardiak pada di puskesmas dok. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengetahui pasien kita yang PPOK, mungkin kan di puskesmas banyak yang PPOK juga dok, sudah mengalami kardiopulmonal dok di puskesmas untuk setting kor pulmonal. Oke, jadi pasien PPOK otomatis keluhannya pasti sesak. Itu udah pasti ya, apalagi kalau yang sudah sampai kita curigai kor pulmonal,
pasti keluhan sesaknya biasanya dominan. Nah, kapan sih kita curigai dia sudah ada keterlibatan gagal jantung kanan? Berarti kan kalau cor pulmonal kronik kan berarti ada keterlibatan gagal jantung kanan. Pertama, biasanya kalau dari anamnesisnya itu keluhannya jadi ada kaki bengkaknya atau ada perut begahnya misalnya. Terus kalau misalnya paling gampang itu dari EKG. Kan kalau misalnya cor pulmonal itu jantung yang bermasalah adalah jantung sebelah kanan. Nah, jadi pemeriksaannya kalau misalnya pasiennya di EKG aja, EKG-nya biasanya aksisnya tuh mulai pindah tuh dari yang aksisnya normal bisa jadi right axis deviation atau EKG voltase V1-nya jadi tinggi, jadi gambarannya jadi gambaran RVH. Itu bisa kita screen, oh jangan-jangan udah mulai ke kanan nih. Terus kemudian bisa kita lihat juga dari ronsen. Walaupun untuk cor pulmonal biasanya ronsennya agak sulit kita nilai karena biasanya pasien cor pulmonal kan emfisematos, terus abis itu jadi jantungnya kelihatan lebih kecil ya, agak susah. Cuman kadang-kadang kita bisa lihat kalau apexnya menjadi upward misalnya, yang biasanya apexnya tertanam jadi upward. Sama yang satu lagi akhirnya ya harus di ekokardiografi dilihat gimana fungsi dan dimensi dari jantung kanan serta kita bisa melihat apakah ada hipertensi pulmonal atau tidak. Gitu kayaknya. Mungkin pertanyaan tadi sangat mewakilkan topik kita kali ini Dok ya, yang diagnostic tool yang mana yang kita pakai dan sebenarnya gunanya untuk apa. Tadi kan ada EKG, untuk penunjang ini kan kita melihat kalau cor pulmonal sudah ada keterlibatan jantungnya, mungkin jadi Dr. Rina sampaikan ada right axis deviation disertai RPH. Jadi itu sebelum ke EKO udah memberikan kita clue ya Dok, apakah ini udah cardiac related atau tidak. Lalu ada juga Dok yang menanyakan ini Dok, bedain sesak karena ADHF atau karena ACS yang ekuivalen sebenarnya gimana nih Dok? Kadang kan pasien-pasien dengan usia tua, DM, perempuan, kadang-kadang kan ACS itu tidak di presentasi klinisnya tidak nyeri dada tapi sesak, kita dinamakan angina ekuivalen. Itu bagaimana Dok untuk membedakannya? Dan apakah pemeriksaan penunjang ini ada tempatnya untuk membedakan itu Dok? Oke, ya itu memang salah satu hal yang paling challenging untuk para frontliner di UGD. Bukan begitu Dokter Pange? Iya, kalau pasien ada datang, kalau ada pasien datang sesak nafas hebat, apalagi dia yang biasanya tuh faktor predisposisinya adalah usia tua, diabetes, sama perempuan. Nah, kadang memang sulit datang dengan presentasi gagal jantung akut atau sesak nafas hebat. Nah, kadang ada beberapa yang syukur disertai dengan nyeri dada. Itu kalau udah ada nyeri dadanya ya, ada syukurlah ada bantuan. Kadang enggak pun, jadi pada pasien-pasien yang dengan keluhan sesak nafas akut atau gagal jantung akut, harus selalu disingkirkan adanya kemungkinan ACS atau tidak. Gitu. Jadi, apalagi punya faktor predisposisi, pasien usia tua, ada diabetes, hipertensi, terus habis itu dislipidemi misalnya, faktor resiko smokernya kuat, itu harus selalu disingkirkan ada tidaknya ACS pada pasien tersebut. Cara paling gampangnya, ya screening paling gampang lihat EKG-nya. EKG-nya ada ST elevasi atau enggak, ada ST depresi atau enggak, ada kecurigaan ke arah iskemik atau enggak dari EKG-nya. Kalau misalnya masih belum, kalau misalnya masih meragukan, kita bisa periksa enzim jantungnya. Jadi kita bisa periksa troponin, bisa periksa CKMB atau pemeriksaan enzim jantung apapun yang ada di fasilitas rumah sakit atau fasilitas klinik yang teman-teman punyai. Cuman memang harus diingat pada kondisi gagal jantung, enzim jantung ada kecenderungan sedikit meningkat. Walaupun dia tidak mengikuti pola kenaikan seperti ACS. Nah, jadi itu juga bisa kita jadikan cara untuk mendiagnosis apakah ini pasien gagal jantungnya murni gagal jantung atau ada komponen akut coronary syndrome-nya. Biasanya tuh kalau di harapan kita, kalau kita masih ragu, kita serial tuh. Jadi enzimnya kita serial, EKG-nya kita serial. Kita lihat apakah ada tanda-tanda ACS atau tidak dari sana. Gitu. Baik Dok. Mungkin tadi diagnostic tool yang pada saat kasus-kasus yang penting seperti PPOK atau untuk membedakan ACS ataupun dia satu ADAF, disinilah tempat-tempat pemeriksaan penunjang itu Dok ya. Dari EKG, ronsen untuk sangat berguna untuk menentukan kita ini sebenarnya gagal jantung atau sebenarnya ACS ataupun penyakit lain ya Dok. Betul. Oke. Ya Dok.
Ya. Lanjut, Oke. lanjut. Lanjut. Sebelumnya tadi dokter udah menyebutkan pemeriksaan penunjang yang berguna untuk gagal jantung. Tadi sudah disebutkan EKG, dari paling simpel ronsen, lalu echo. Ada juga pertanyaan tentang mungkin teman-teman ini yang udah sangat interest dengan kardiologi pernah dengar juga CT scan. Kita biasa dokter umum dulu saya CT scan tahunya buat otak aja dok. Ini ada CT scan jantung, ada MRI. Biasanya dulu saya dokter umum MRI tahunya buat kasus-kasus keganasan. Baru tahu ternyata MRI ini berguna juga buat jantung. Itu untuk CT scan dan MRI ini tepatnya untuk gagal jantung itu di mana dok? Oke, CT scan sama MRI. Jadi CT scan itu juga, balik lagi, CT scan tuh juga udah banyak ya. Ada CT scan kardiak, jadi untuk evaluasi otot jantungnya atau kondisi anatomikal jantung. Ada CT scan koroner. Ya kalau CT scan koroner otomatis balik lagi sama seperti kateterisasi untuk melihat adakah penyempitan atau tidak. Kalau CT scan kardiak kita bisa lihat kalau misalnya kita untuk mengevaluasi apakah ada kelainan di anatomikal jantung. Nah, sama seperti MRI. MRI itu sebenarnya untuk melihat anatomikal. Jadi dia sangat bagus untuk menilai gambaran miokard, gambaran perikard, apakah ada fibrosis, apakah ada scar di sana. Jadi untuk mencari tahu kenapa sih nih pasiennya gitu. MRI bisa juga kita pakai untuk menilai ejeksi fraksi. Jadi untuk melihat pompa jantung. Kadang-kadang kalau misalnya nih ekokardiografinya butut banget, gambarnya jelek, kita nggak bisa nilai ini sebenarnya pompa jantungnya berapa sih, jelek apa enggak. Nah, itu gold standarnya bisa juga kita nilai pakai MRI. MRI bisa dengan akurat menilai sebenarnya pompa jantungnya seberapa. Tapi sebagian besar MRI kita pakai untuk mencari tahu kenapa sih pasien ini gagal jantung. Jadi untuk mencari tahu etiologi. Oh ya, satu lagi, kayaknya yang belum saya sebut adalah biomarker ya. Saya belum menyebutkan biomarker untuk diagnosis gagal jantung ya. Jadi jangan lupa kita punya modalitas biomarker juga untuk mendiagnosis gagal jantung yang biasanya kita pakai tuh natriuretic peptide, bisa BNP atau NT-proBNP. Itu juga sangat membantu untuk kita menilai apakah pasien itu gagal jantung, terutama untuk membedakan gagal jantungnya kardiak atau non kardiak. Oke dok. Kebetulan dokter bicara tentang biomarker pas banget dok, dari Muhammad Syahul Ramadan. Ini ada pertanyaan dok. Sebenarnya apa pemeriksaan marker jantung seperti troponin dan tadi natriuretic peptide ini rutin nggak sih dok dilakukan pada pasien heart failure gitu dok? Enggak, di kita pun enggak. Bahkan di harapan kita pun enggak. Kenapa? Karena harganya lumayan. Harganya mahal. Harganya lumayan. Kalau nggak salah tuh bisa hampir 300 ribuan ya, kalau nggak salah ya. Jadi lumayan harganya. Jadi kalau kita sudah bisa menegakkan dari modalitas lain, biasanya kita pilih modalitas lain. Sebab kalau NT-proBNP-nya pun tinggi, arahnya kan biasanya arahnya ke echo tuh. Jadi kalau nanti NT-proBNP-nya tinggi, kita lebih, oke, untuk diagnosis lebih lanjutnya kan kita ke ekokardiografi. Jadi biasanya kalau di kita ada kecurigaan gagal jantung, kita loncat langsung stepnya langsung ke ekokardiografi. Cuman kan kadang-kadang ada beberapa yang mau konsul ekonya baru ada di Selasa Kamis gitu dokter jantungnya, atau enggak ada di UGD gitu kan. Ya susah dong nungguin mau diagnosis gagal jantung mesti nunggu eko yang baru ada 3 hari lagi. Nah disitulah tempatnya kita bisa pakai NT-proBNP untuk mendiagnosis ini pasien gagal jantung atau enggak sih. Apalagi kadang-kadang kalau usianya usia tua, laki-laki, itu tuh kadang suka rancu antara gagal jantung dengan PPOK. Sering sekali kan kita sering lihat paru-parunya ya juga memang nggak bagus, jantungnya juga kadang-kadang juga ada HHD, terus habis itu kalau lagi sesaknya apa ya gitu. Ya, apa bingung dok. Ya, itu sangat membantu kita pakai NT-proBNP, lihat kalau NT-proBNP-nya tinggi, kemungkinan besar nih ada gagal jantungnya nih memang. Tapi kalau NT-proBNP-nya normal belas ya kemungkinan kalaupun ada pun nggak dominan atau mungkin dominannya lebih banyakan non kardiaknya gitu. Oke. Dok, jadi sebelumnya buat udah 121 yang nonton sekarang. Sebelumnya saya promosiin lagi nih WICOG itu pada kesempatan tahun ini itu kita akan adakan pada bulan September 11 sampai 13 dan 18 sampai 20 September dok. Untuk acaranya sendiri itu bersifat online, jadi teman-teman yang mungkin tinggal di Papua, di Aceh itu nggak mesti jauh-jauh ke Jakarta, bisa langsung daftar untuk websitenya, silahkan langsung aja ke
www.wikok.co atau stay tune di acara di Instagram kita, di Instagram ini. Lalu Instagram itu bersifat interaktif juga. Jadi kadang-kadang admin Instagramnya kita buat quiz, Dok. Jadi kadang-kadang ada quiz yang bersifat terkait pasti dengan kardiak, dan nanti cepet-cepetan jawab, dan pemenangnya yang jawabannya benar dan yang paling cepat nanti ada potongan registrasi senilai 150.000. Jadi kita nggak bakal ngabarin nih kapan kuisnya. Oke, selalu Jadi cek pantengin Instagram aja ya. Pantengin aja, Dok. Walaupun kerja Itu ya kayaknya, kali-kali kita buka. adminnya kayaknya memang kurang kerjaan tuh, mungkin mesti ditambahin kerjaannya kayaknya. Jaganya kurang banyak kayak gitu. Jaganya kurang banyak ya, Dok. Ayo siapa di admin tambah jaga. Masih sempet dia bikin kuis sama bikin ini, sama ngerjain orang. Berarti tapi sekalian belajar, Dok, adminnya. Buat soal kan belajar juga, Dok. Benar. Untuk selain potongan jawab quiz tadi, juga teman-teman untuk mau dapat potongan harga juga bisa kirim submit abstrak, bisa cash report ataupun research, dapat cashback 200.000. Nah, untuk dibukanya sampai tanggal 17 Juli. Jadi teman-teman yang mau dapat potongan harga terus, jawab quiz terus, atau enggak submit abstrak banyak, bisa sampai gratis mungkin pendaftarannya. Lumayan ya. Lumayan, Dok. Belajar. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari netizen ini, teman-teman IG Live. Kapan CHF ini dikirim untuk advanced imaging, Dok? Seperti tadi CT, MRI, atau nuklir. Karena kan nggak semua center atau nggak semua daerah ini punya diagnostic tool yang advance seperti CT, MRI, ataupun nuklir, Dok. Oh, mungkin tadi nuklir dokter belum sempat utarakan. Untuk nuklir sendiri, tepatnya pada diagnosis gagal jantung ini ada nggak ya, Dok? Nuklir biasanya hanya kita pakai kalau untuk mencari etiologi, biasanya enggak. Belum ada tempatnya kalau untuk mencari etiologi, sama untuk membuat diagnosis enggak. Nuklir sampai saat ini biasanya kita pakai untuk melihat apakah ada keterlibatan iskemik atau tidak. Jadi adakah koroner atau tidak. Terus apakah kalau misalnya ada iskemik, kira-kira dia bisa dipasang ring atau tidak gitu. Cuman untuk diagnosis ini orang gagal jantung apa enggak, atau penyebab gagal jantungnya apa, kita tidak memakai pemeriksaan nuklir. Ada banyak pemeriksaan lain yang bisa kita pakai. Kalau untuk pertanyaan tadi, kapan harus kita lakukan advance imaging? Kalau kita belum tahu ini pasien gagal jantungnya kenapa, gitu. Jadi gini, kalau misalnya pasien ini udah ketahuan gagal jantung, pernah sebulan sebelumnya dia serangan jantung, terus abis itu saat ini EKG-nya udah punya Q patologis di V1 sampai V6, kemudian dengan gambaran ronsen kardiomegali, ada echo-nya juga udah bilang, iya, berarti kan ini pasiennya udah ejection fraction-nya sekarang udah 35 gitu misalnya. Kalau misalnya nggak ada rencana mau kemana-mana, nggak mau dipasang ring, nggak mau diapa-apain, ya udah kita terapi, nggak perlu diapa-apain. Atau kalau misalnya pasien ini udah ketahuan ada mitral stenosis atau mitral regurgitasi misalnya, diagnosisnya udah jelas, etiologinya udah jelas, ya berarti tinggal tata laksananya. Tata laksananya mau diapain? Kalau dalam tata laksananya tidak perlu pemeriksaan CT atau MRI, nggak usah. Berarti pemeriksaannya cukup sampai di situ. Kalau misalnya nih yang perlu, kalau misalnya ada pasien ejection fraction-nya jelek, jantungnya besar, masih muda, terus habis itu kalau dilihat dari echo-nya kok kayaknya nggak ada wall motion abnormality, jadi nggak ada kecurigaan ke arah koroner gitu misalnya. Aduh, ini orang kenapa ya gagal jantung ya gitu kan, kita mesti cari tahu ini kenapa gagal jantung, biar kalau kita bisa ketemu penyebabnya, kita bisa treat yang sesuai dengan penyebabnya. Nah itu mungkin kita perlukan untuk pemeriksaan lanjutan, mau CT, mau MRI, mau kateter. Nah itu nanti bisa dirujuk untuk dilakukan pemilihan pemeriksaan lanjutan oleh dokter jantungnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, nggak semua gagal jantung itu harus dirujuk untuk advance diagnostic tool, Dok ya. Kalau misalkan sudah tegak diagnostiknya, misalkan tadi dokter sudah bilang kita echo, sudah ejection fraction bawah 50 dan secara EKG sudah menunjukkan ke arah koroner, tapi kayaknya dari pasiennya ini nggak mau diapa-apakan, misalnya nggak mau pasang ring, nggak mau CABG, hanya mau dengan obat-obatan, ya sepertinya tidak perlu dirujuk dan hanya diterapi heart failure saja ya, Dok. Ketika diagnosa belum jelas. Kalau diagnosis belum jelas, etiologi belum jelas, atau
memang masih bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan, maksudnya pasiennya. Jadi jangan juga pasiennya udah gagal jantung, udah deh ya udahlah terima aja gitu. Jangan-jangan sebenarnya masih bisa kita kateter, kita pasang ring sehingga pompa jantungnya perbaikan. Atau enggak kalau misalnya katup bisa kita operasi sebenarnya. Nanti dia jadi perbaikan. Jadi kalau memang bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tata laksana lanjutan, jangan ditahan. Tapi kalau memang sudah final pemeriksaannya, diagnosisnya sudah final, tidak mau diapa-apain lagi, ya nggak usah. Diobati saja secara optimal sesuai guideline di center masing-masing. Baik dok. Lalu ada dari Dwi Yoko dok, apakah pasien gagal jantung ini wajib dieko saat dirawat inap? Karena kebetulan yang penanya ini kerja di rumah sakit tipe C dok, karena mungkin tersediaan alatnya nggak ada. Apakah semua diagnosis gagal jantung ini harus dieko saat rawat inap atau boleh nanti via rawat jalan dok? Ya itu balik lagi kan, tidak semua fasilitas tuh di mana-mana langsung mau echo langsung bisa ada gitu. Tergantung ketersediaan atau ke visibilitas di rumah sakit atau di klinik atau di center tempat teman-teman bekerja. Ya kalau memang misalnya hanya bisa rawat jalan atau bisa seminggu lagi dan pasiennya klinisnya sudah perbaikan, ya udah nggak usah ditahan sampai seminggu hanya untuk echo kan gitu. Tapi yang benar, yang penting working diagnosisnya udah ada. Oke, working diagnosisnya kita ngarahnya ke gagal jantung misalnya. Working diagnosisnya ngarahnya ke PPOK gitu. Jadi kita tahu arahnya apa yang mau dilakukan. Harus rawat jalan, kalau memang nggak bisa ya nggak usah. Kalau bisa, alhamdulillah. Gitu. Sementara kalau misalnya nggak bisa, misalnya mau pakai anti-pro-BNP dulu buat diagnosis, monggo. Cuman kadang-kadang ya itu balik lagi, mungkin rumah sakit tipe C atau tipe D mungkin dalam plafonnya, apalagi kalau pakai BPJS nggak tahu deh nutup apa nggak bayar BPJS. Ya balik lagi dah, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di center masing-masing. Dok. Ada yang nanya juga dok, ini untuk tadi kan kebetulan penanya ini hanya berada di keterbatasan alat penunjang dok. Sebenarnya dari anamnesis tuh agak meragukan apakah ini diagnosis gagal jantung atau bukan. Pertanyaannya adalah gambaran radiologis pada gagal jantung itu berbeda nggak sih dok untuk gagal jantung ataupun pneumonia ataupun PPOK hanya berdasarkan anamnesis dan kebetulan pemeriksaan penunjangnya ini hanya dengan radiologi dok.